Selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu aspek penting dari sejarah dan perekonomian Indonesia, yaitu dunia pertambangan. Dari emas yang memukau hingga batu bara yang menjadi sumber energi, tambang-tambang di Indonesia memiliki kisah yang panjang dan penuh warna. Mari kita telusuri bagaimana industri ini berkembang dari masa kolonial hingga menjadi pilar ekonomi modern Indonesia. Siapkan diri Anda untuk perjalanan yang mendalam ke dalam sejarah dan jenis-jenis pertambangan di Nusantara. Sejarah pertambangan di Indonesia memiliki akar yang panjang, dimulai sejak zaman kolonial dan bahkan sebelumnya. Berikut adalah garis besar sejarah pertambangan di Indonesia. 1. Zaman prakolonial. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di Nusantara sudah mengenal aktivitas tambang, terutama dalam skala kecil. Mereka menambang emas, timah, dan logam lainnya untuk keperluan perhiasan dan alat-alat. 2. Zaman kolonial. Periode VOC, 1602–1799 VOC, Verinic de Ostindise Company, memonopoli perdagangan rempah-rempah, tetapi juga memulai eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang di wilayah yang dikuasainya. Namun, eksplorasi ini masih terbatas. Periode Hindia Belanda 1800–1942 pada abad ke-19, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai serius mengembangkan sektor pertambangan. Tambang batu bara pertama di Indonesia dibuka di Ombilin, Sumatera Barat pada 1868. Selain batu bara, Belanda juga menambang timah di Bangka Belitung serta emas di berbagai lokasi. Pada awal abad ke-20, tambang minyak bumi mulai dieksplorasi dan dikembangkan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak penting di dunia. 3. Masa pendudukan Jepang 1942–1945. Selama masa pendudukan Jepang, tambang-tambang di Indonesia dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung upaya perang Jepang. Eksploitasi besar-besaran terjadi, tetapi tanpa perhatian terhadap kerusakan lingkungan atau kesejahteraan pekerja. 4. Masa kemerdekaan 1945–2000-an. Setelah kemerdekaan, tambang-tambang di Indonesia dinasionalisasi pada tahun 1957, menandai awal dari kontrol negara atas sumber daya alam. Pada era Orde Baru, industri pertambangan mengalami lonjakan signifikan dengan masuknya perusahaan asing melalui penanaman modal asing. Tambang tembaga dan emas besar seperti Freeport di Papua mulai beroperasi. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan kebijakan, termasuk desentralisasi yang memberikan pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas sumber daya tambang. 5. Era modern. Saat ini, Indonesia adalah salah satu produsen utama batu bara, timah, nikel, dan emas di dunia. Pemerintah terus memperbarui regulasi untuk meningkatkan nilai tambah industri tambang di dalam negeri dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sejarah pertambangan di Indonesia adalah perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di negeri ini. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pertambangan yang memiliki skala besar. Berikut adalah jenis-jenis pertambangan utama di Indonesia yang diurutkan berdasarkan skala dan tempatnya. 1. Tambang batu bara. Lokasi terbesar, Kalimantan Timur, Samarinda, Kutai Kartanegara, Berau, dan lain-lain. Kalimantan Timur merupakan pusat produksi batu bara terbesar di Indonesia. Tambang batu bara di wilayah ini berperan penting dalam ekspor batu bara Indonesia ke berbagai negara. 2. Tambang nikel. Lokasi terbesar, Sulawesi Tenggara Konawe, Kolaka, dan Sulawesi Tengah Morowali. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, dengan sebagian besar produksinya berasal dari wilayah Sulawesi. 3. Tambang emas. Lokasi terbesar, Mimika, Papua Tengah. Tambang emas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia juga terletak di wilayah ini. Setidaknya ada 3 tambang emas besar di Kabupaten Mimika. 4. Tambang tembaga. Lokasi terbesar, Papua, Grasberg. Tambang ini juga berada di Papua dan dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Selain emas, Grasberg juga menghasilkan tembaga dalam jumlah besar. 5. Tambang bauksit. Lokasi terbesar, Kepulauan Riau, Bintan, dan Kalimantan Barat, Sintang, Ketapang. Bauksit adalah bahan baku utama untuk pembuatan aluminium. Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil bauksit terbesar di Indonesia. 6. Tambang timah. Lokasi terbesar, Bangka Belitung. Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar di Indonesia. Timah dari wilayah ini diekspor ke berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas utama. 7. Tambang minyak dan gas bumi. Lokasi terbesar, Riau, Blok Rokan, Kalimantan Timur, Blok Mahakam, dan Jawa Barat, Offshore Northwest Java, ONWJ. Sumber daya minyak dan gas bumi tersebar di berbagai daerah. Namun Riau dan Kalimantan Timur menjadi pusat produksi terbesar. Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, dengan pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian negara. Lokasi-lokasi yang disebutkan di atas adalah pusat-pusat produksi utama untuk masing-masing jenis tambang. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam dunia pertambangan, yang dimulai sejak zaman kolonial hingga menjadi salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, Indonesia telah mengembangkan berbagai jenis pertambangan, mulai dari pertambangan batu bara, nikel, emas, hingga timah dan bauksit. Setiap jenis pertambangan ini memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, menyediakan lapangan kerja, serta kontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Namun, tantangan ke depan adalah bagaimana kita dapat mengelola sumber daya alam ini secara berkelanjutan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar kekayaan alam dan sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.